Happy Treatment bersama Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Edukasi, jumpa lagi dengan Kak Basu dari Fisioterapi Indonesia di Rumah Edukasi. Nah, kali ini Kak Basu sedang bersama dengan salah satu adik spesial kita yang mengalami kondisi cerebral palsy. Diagnosa secara fisioterapinya cerebral palsy atau CP, kemudian spastiknya hipertonus, quadriplegic keempat-empatnya, kemudian tipenya adalah tipe ekstensi. Nah, ini dari diagnosa itu secara secara garis besar kita langsung bisa menentukan apa aja yang harus kita lakukan pada anak ini. Ya, yang pertama adalah yang tadi CP jelas. Kelainan fungsi motorik pada saraf pusat. Nanti konsultasi sama dokter spesialis saraf biar dikasih vitamin untuk support otaknya, vitamin otaknya, kemudian untuk obat-obat yang lainnya seperti kondisi penyerta seperti kejang, misalnya kalau masih ada kejang, kemudian kakunya nanti bisa dikasih dengan obat pengurang kaku sama dokter begitu ya. Nah, kalau fisioterapi sendiri pandangannya di sini adalah ke efek dari cerebral palsy itu sendiri, di mana adanya spastisitas, kemudian hipertonus pada kondisi keempat-empat anggota geraknya dan tipe ekstensinya itu sendiri. Nah, kondisi Bapak ayah bunda di rumah yang memiliki anak-anak spesial seperti ini dengan kondisi yang sama seperti ini pasti sering menjumpai di mana kondisi anak itu sering pada posisi tangan seperti ini. Nah seperti ini. Nah, kok seperti ini ya. Nah, ini namanya kondisi refleks primitif anak. Jadi anak itu sejak bayi pasti seperti ini. Nah, ini harusnya sudah hilang. Ya, harusnya sudah hilang, di mana dia bisa mengontrol gerakannya untuk ngambil sesuatu, ngambil barang, ngambil mainan kayak gitu. Kemudian ini kalau tidak kita tangani ayah bunda, ini bisa mengakibatkan penyerta-penyerta yang lain seperti pemendekan otot, kemudian ada juga sampai dislokasi ya bunda. Dan itu sering pada sendi panggul dan juga sendi bahu ya. Sudah pernah ada di video Kak Basu sebelumnya, di mana ada kondisi adik kita yang sendi bahu sama sendi panggul yang sisi kirinya lepas ya. Itu karena spastisitas. Nah, kondisi-kondisi seperti itu bisa kita minimalisir, bisa kita cegah dengan adanya rutin stretching dan juga rutin melakukan memberikan latihan gerakan pada anak. Karena spastisitas itu bisa dibilang tidak bisa hilang, tapi bisa berkurang dengan catatan dia akan berkurang ketika anak itu mampu untuk menggerakkan anggota badan tersebut. Contoh, ketika anak spastik, dia pasti akan seperti ini, genggam dan seperti ini. Ketika anak seperti ini, kemudian dia kok di rumah dibiarkan saja, nggak kita terapi, nggak kita ajari, jadi akan seperti ini terus. Maka otot ininya akan mendek, otot lengan atasnya akan mendek. Kalau mendek dia nggak akan bisa diluruskan. Kemudian otot bahu bagian belakang dia akan mendek, nggak akan bisa lurus ke atas, nggak akan bisa. Kemudian jari-jarinya, otot jari-jari ini juga akan mendek dan dia nggak akan bisa dibuka. Itu resikonya ya. Dan resiko yang paling parah adalah lepasnya sendi bahu. Kemudian turun ke bawah, kaki sama, kaki juga akan mengalami pemendekan di bagian yang paling sering adalah bagian pangkal paha, di mana ini karena dia posisinya itu sering seperti ini nekuk ya, otomatis di sini pasti ada pemendekan. Kemudian ini cekungan lutut, bawah lutut juga ototnya ada pemendekan atau paha belakang. Kemudian nih pada kondisi-kondisi tertentu dia nyilang. Nah, seperti ini. Dan nyilang seperti ini. Ini nggak boleh. Nah, makanya pentingnya positioning pada anak-anak spesial ya. Pentingnya positioning, pentingnya kita memberikan tempat yang bagus, memberikan posisi yang bagus, ganjalan di mana untuk mengurangi resiko-resiko yang tadi seperti dislokasi. Nah, ini nggak boleh. Gerakan-gerakannya memprovokasi spastisitas, gerakan-gerakannya memprovokasi dia kaget itu
harusnya kita hindari. Kenapa? Karena itu akan memprovokasi spastisitas makin kenceng. Nah, untuk kita melakukan gerakan juga harus pelan-pelan, nggak boleh dengan gerakan yang menghentak atau gerakan yang cepat. Ini nggak boleh. Ini malah dia akan semakin kuat. Tapi kalau kita melakukan gerakannya pelan, dia akan ngikutin. Pada kasus anak-anak yang bisa seperti ini, khususnya spastik, itu kalau dia pada kondisi seneng, happy, ataupun dia marah, dia pasti akan melakukan gerakan yang salah. Contohnya adalah menyilangkan kaki. Nah, ini nggak boleh menyilangkan kaki. Kenapa? Karena resikonya adalah lepasnya sendi panggul. Ya, kalau sendi panggul ini udah lepas, maka kemungkinan untuk anak ini bisa kemampuan fungsionalnya nambah, naik dari yang misalkan miring tengkurap kemudian dia bisa duduk, itu sangat terbatas atau bisa dibilang menghambat ke sana. Gimana bisa duduk? Kakinya aja lepas di sini, otomatis dia nggak bisa buka kakinya, kan gitu. Ya, jadi ayah bunda di rumah perhatikan baik-baik postural pada anak kita, perhatikan baik-baik positioning pada anak kita. Oke. Sebelumnya saya akan mengganjal kakinya dulu supaya dia nggak nyilang. Nah, dengan bantal. Kemudian akan saya kunci. Maaf ya. Oke. Nah, ayah bunda di rumah untuk melatih tangan ini supaya dia ini mau dan bisa untuk menggerakkan tangannya sesuai dengan fungsinya, yaitu harus kita ajarin gerakannya apa saja. Nah, seperti ini. Boleh ya? Pinjem ya, Mas pinjem. Kak Basu pinjem tangan kanannya Mas ya, boleh ya? Terima kasih. Nah, gerakannya adalah bisa kelihatan ini lurus, oke, tekuk, angkat ke atas, tekuk lagi, lurus. 1, itu ulangi 8-10 kali. Angkat ke atas, tekuk lagi, lurus. Nah, perlu diperhatikan nih pergelangan tangannya. Ini triknya. Ketika anak kita kok kaku banget, maka bisa lakukan gerakan ini. Ini triknya ya, supaya dia lebih lemes, lebih manut, yaitu dengan cara menekuk gini ya. Kita tekukkan ke bawah jadi gini, kita tekuk ya. Oke, tekuk, angkat ke atas. Nah, dia akan lebih manut. Tekuk lagi, ini putar ke bawah, hadap bawah, lurus. Oke, gerakannya nih ya. Kita pegang tangan anak, kemudian kita tekukkan, nih kita tekukkan ke sana ya, nih kok, kemudian baru kita gerakkan. Ini hadapkan ke bawah, kalau mau lurus hadapkan ke bawah, kemudian kalau mau ditekuk hadapkan ke atas, kalau mau diangkat ke atas maka diangkat ke atas, luruskan. Nah, triknya lagi nih, kalau tadi kan nekuk ini supaya dia manut untuk meluruskan dan nekuk ya. Kalau kita mau angkat ke atas, ini nggak boleh, sebaiknya dihindari gerakan menggenggam seperti ini. Karena kenapa? Dia akan memprovokasi untuk narik. Lebih baik pegang di sini, kemudian pegang di sini. Pegang di tangan, pergelangan tangannya kita tekuk, kemudian pegang di bawah siku ya. Kemudian kita dorong ke atas bareng-bareng, pelan-pelan. Oke, kenapa harus pelan? Pada kondisi spastik, gerakan yang cepat itu akan memprovokasi spastik. Malah dia tidak akan dia akan bukan belajar, tapi dia malah belajarnya bukan belajar gerakan, tapi belajar untuk melawan gerakan tersebut ya. Kalau kita seharusnya ngajarin dia untuk lurus, tekuk, angkat ke atas, harusnya seperti itu. Tapi kalau kita gerakannya itu cepat, kaku, kasar gitu, maka yang ada adalah dia belajar untuk melawan gerakan tersebut. Jadi bisa dibilang dia nggak akan bisa belajar apa-apa, nggak dapat apa-apa ya. Oke, itu gerakan pertama ya. Ingat, gerakan pertama lurus, tekuk,
angkat ke atas, tekuk, lurus. Oke, satu. Gerakan kedua, posisi ke tangan anak kita luruskan. Oke, kemudian kita buka ke atas sampai dia menyentuh kepala. Satu, tutup, buka, tutup. Oke, lakukan 8-10 kali pengulangan. Yang paling penting, lihat pergelangan tangannya. Ketika lihat pergelangan tangannya, ketika kita mau mengangkat ke atas, mau buka gini. Pas waktu ini 90 derajat, ini putar ke atas. Ya, ini putar ke atas. Sehingga nggak mentok di sininya. Sebentar ya. Nih ya. Pinjam dulu ya, Bang ya. Nih, pegang. Ketika ini sampai 90, ini putar ke atas. Baru kita tutup. Ya. Ketika kita mau turun sampai 90, ini ya kita putar ke bawah. Tuh, oke? Paham ya? Buka, pergelangan tangan putar ke atas, tutup. Turun, tutup, pergelangan putar ke bawah. Nah, oke? Nih. Oke? Gerakan yang ketiga sama, gerakannya buka tutup juga, cuman ini lebih ke arah bahu sebelahnya. Jadi gini. Ini buka, ya hindari gerakan dia menggenggam tangan kita ya, karena akan memprovokasi. Jangan kita pegang di bagian pergelangan, di bagian telapak tangannya, akan memprovokasi dia untuk makin kuat untuk melawan. Nah, kita pegangnya di bawahnya, kemudian fiksasi di bahu, ya. Buka, tutup. Nah, ini tarik, ini tangan pindah ke sini. Nah, tutup. Buka. Oke. Tekuk, tutup. Tekuk, buka. Sama, lakukan sekitar 8-10 kali. Tekuk, tutup. Tekuk, buka. Tekuk, tutup. Tekuk, buka. Oke, gerakan selanjutnya yang keberapa? 1, 2, 3, yang keempat. Nah, gerakan yang keempat adalah gerakan posisi lengan nekuk 90, kemudian kita gerakan dia untuk pegang perut, buka. 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 Gitu ya. Gerakan selanjutnya, gerakan keberapa? Kelima, yaitu pergelangan tangan. Nih, pergelangan tangan ini baru satu jari masukkan ke, nih, satu jari masukkan ke jari-jari mereka, jari-jari anak kita maksudnya, ya. Masukkan gini biar dia genggam. Kemudian gerakannya adalah gini, tekuk keluar, tekuk masuk, tekuk keluar, tekuk masuk. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Gerakannya selanjutnya adalah gerakannya ke 6, nyamping. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Sekarang gerakan yang ke 7. Oke, kita buka, pisahkan antara jempol sama jari-jarinya. Oke, jempol kita pegang pakai satu tangan kita, jari-jari keempatnya kita pegang sampai dengan tangan kita yang lain. Oke, kemudian kita gerakkan dulu jempolnya. Tekuk, buka. Tekuk, buka. Tekuk, buka. Tekuk, buka. Tekuk, buka. Tekuk, buka. Oke. Kemudian jari-jarinya, genggam, buka. 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 Oke. Nah, coba dihitung tadi ada berapa lo gerakannya? Sekitar 9 gerakan ya. Selesai tangan kanan, kita juga ke tangan kiri. Gerakannya juga sama. Akan lebih enak jika gerakan yang kita jika tangan yang akan kita gerakkan itu posisinya di depan kita persis. Ini hanya karena biar kelihatan kamera saja ya. Jadi saya
melakukan gerakan untuk tangan kanan, tapi saya di posisi tangan kiri. Ini sebenarnya salah, kurang tepat. Yang tepat adalah seperti ini. Nah, saya berada di sisi kiri ketika saya mau menggerakkan tangan kiri. Kemudian saya berada di sisi kanan ketika saya mau menggerakkan ke tangan kanan, gitu ya. Nah, harusnya posisinya seperti ini. Mungkin bisa kelihatan, kurang lebih gerakannya seperti tadi ya. Nih, pegang, lurus, sebentar sayang, teke, iya. Angkat ke atas, teke, lurus. Oke. Yang bagus. Nah, ini nggak boleh lupa. Ayah bunda di rumah nggak boleh lupa. Pada kondisi-kondisi anak kita yang spastik, apalagi tipenya ekstensi, jangan lupa kasih bantal. Kepala nggak boleh nggak dibantalin. Kenapa? Karena pasti akan dangak. Itu akan mempengaruhi, akan menstimulasi dia untuk makin tegang. Oke? Oke, kita lanjut gerakan yang tangan kiri ya. Kita ulangi ya. Gerakan tangan kiri sama dengan tangan kanan, cuman posisi yang lebih tepatnya kayak gini ya. Yuk, pegang salah satunya di siku, satu tangan kita di pergelangan tangan, kemudian kita luruskan. Lurus. Angkat ke atas. Iya. Satu. Oke, bantalnya nggak boleh lepas sayang. Ya. Satu, pelan. Dua, pelan. Tiga. Sampai 10. Kemudian gerakan selanjutnya adalah buka. Sama ini 90, angkat ke atas, buka, tutup. 90, angkat ke atas, buka, tutup. Turunkan pergelangan tangannya, hadapkan ke atas, turun, hadap ke bawah, naik, hadap ke atas, turun, hadap ke bawah. Oke. Kemudian gerakan selanjutnya yang masuk, lurus, tekuk, tutup, tekuk, buka, tekuk, tutup, tekuk, buka, tekuk, tutup, tekuk, buka. Oke. Selalu perbaiki kepalanya jika bantalnya melorot ya, karena harus tersangga kepala. Kemudian gerakan selanjutnya, pegang perut, buka, 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 sampai 10 kali. Selanjutnya masukkan jari kita, kemudian gerakan ke ini ya, seperti tadi. Kemudian gerakan ke samping. Nah, selanjutnya buka jari-jarinya, buka jempolnya dipisahkan, kemudian gerakan jempol terlebih dahulu. Tutup, buka. Iya. Tutup, buka, tutup, buka, tutup. Buka, tutup, buka, kemudian jari-jarinya genggam, buka, genggam, buka, genggam, buka, genggam, buka, genggam, buka, genggam, buka, genggam, buka. Seperti itu. Demikianlah latihan untuk gerakan tangannya. Itu untuk seperti tadi disampaikan, untuk mengurangi spastisitas, mengurangi resiko terjadinya pemendekan otot dan juga dislokasi untuk bagian lengan ya, lengan atas maupun lengan bawah. Nah, untuk next video kita akan lakukan gerakan pada kaki, kemudian panggul, dan kemudian ada gerakan untuk mengurangi refleks ekstensornya ya. Jangan lupa lakukan di rumah, rutin demi anak kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Treatment bersama Rumah Edukasi.